warning. Mun belum jelas jangan sampai di share. Ini kadang di grup-grup yang lagi viral sekarang ini ada ini, awas bagi-bagi takjil nanti ditabrak mobil. Itu bukan bagi-bagi takjil. Sebenarnya sebelum bulan Ramadan itu terjadinya viralnya video kasak. Saya beda orang pikir lorong tabrak mobil kasak ini bagi-bagi takjil, tapi nang grup-grup ngocak bagi-bagi takjil entah. Ya Allah, congok bigul. Apakah betul ini bagi-bagi? Ternyata hoak. Bukan bagi-bagi tadi. Ya, memang mereka ada di pinggir. Lagi ngobrol sama temannya, ada mobil nyelonong. Digiring di medsos, bahkan di PCNU, Raksan Bangsud juga, di pleno PCNU masuk juga. Awas kalau bagi-bagi takjil, hati-hati. Itu bukan bagi-bagi takjil. Ini diantaranya kita tidak medsos. Ini kan bahaya. Termasuk diantaranya kemarin kasak yang terjadi gonjang-ganjing pondok pesantren. Ternyata yang dimasukkan itu adalah nama Lirboyo. Itu karena kita tidak pandai bermedsos, tidak pintar untuk memilah dan memilih, sehingga sampai terjadi kemarin itu pembulian terhadap pondok pesantren, digoreng sebegitu rupa sehingga nggak tahunya seekuri yang dimasukkan di medsos itu, mereka mungkin nggak tahu kalau itu adalah pengasuh pondok terbesar se-Indonesia, yaitu pondok pesantren Lirboyo. Seketika sudah tahu, ada minta sepora. Selamat tadi kantor itu ulama NU, yang mana ulama NU itu sangat mudah untuk memaafkan. Andai kata ulama bukan NU, habis itu, gak terima, mungkin dituntut. Karena beliau ulama sepuh, karismatik, apa para hadirin, para pusibeten gula mojakin. Di antaranya lagi termasuk tantangan gula sarang panjenengan terjadi dalam bermedia sosial, kangkui generasi muda, bukan hanya generasi muda, termasuk generasi tua kata gula bimpian. Iki maneka di identitas ganda. Napa identitas ganda? Antara di media dengan yang asli gak sama. Neng media sosial ngaku ustad, wah, yang diupload fotonya pakai dengodeng, ngaku sultan, yang di share adalah kola-kola Rasulullah, kesehariannya bercermin teladan. Ini namanya orang yang punya kepribadian ganda antara yang asli dengan yang di media sosial. Dengan anak perempuan. Saya terjadi kemarin yang di Jember, dalam atau mana itu, sehingga ketika berhubungan di dalam media sosial mereka mengatakan ingin semakin dekat terus epenta bina anak bini ini kok karena nyongok nang medsos. Anak laki-laki ini mengajak keluarganya untuk daftar ke Jember, datang ke Jember nang Tanggul. Namun saat mereka datang seret nang anak bini oning aslin langsung buru tak poron. Lah ini
Ini termasuk akibat dari bermedia sosial. Kita tidak bisa memilih dan memilah. Ini bahayanya juga loh ya. Tidak mau sama antara yang di medsos dengan aslinya. Lu sekarang ya Allah, oning TV gula bimbian AI gula joto ketika tobi TV bisa sandingin anak bini bisa nih aku AI, bahkan menikun sentong telok kan bisa. Nek kok pas tak oning binin gula tentang kecanggihan AI mesti ngapok nih compok ini betul. Bahayanya di media sosial. Orang yang kelapi. Makanya kita harus pandai-pandai. Kebimpian. Apa kata kita? Bukan kita, apa kata media sosial, bahaya. Lalu semakin sekali muka straight. Kadang saya keluar langsung orang bengkakkan gitu. Kalau kita nggak generasi anak ini kayak kalau bocor langsung HP makin lahir langsung HP dan HP sampai rajin. Ini akan tergantung kita. Apakah kita yang akan diperbudak oleh media atau media yang kita kendalikan? Apakah kita yang mengendalikan media atau media yang kita kendalikan? Ini kok nampakan gue lebih bimpian. Ini sebuah tantangan yang sangat luar biasa di era digitalisasi. Itu mau memahami agama, dia karena sekut nyongok neng media sosial ceramah-ceramah agama dan yang ceramah itu dia tidak memfilter toh beri. Ketika di bulan Rajab itu banyak dari kalangan orang-orang NU mengeser tentang fadilah-fadilah puasa di bulan Rajab. Kan fadilah-fadilah di bulan masuk debun guru gula kememun iser puasa di bulan Rajab tanggal 1 atau tanggal 10 fadilahnya neko beda sini full kagula beda sekeren agak gula. Ini kok ada semacam ini nih, katanya itu hadis yang menerangkan tentang fadilah bulan Rajab itu hadis dhaif, jangan diikuti napa orang saudara congok pikula. Maaf, ini bukan golongan dari kita yang sama itu, bukan minna, bukan dari golongan kita. Biar mereka punya pendapat seperti itu, biar. Tapi kita itu bagaimana sekarang? Boleh bimpian. Saya mau baca kitab, saya mengkaji kitab, tidak mungkin. Sehingga yang harus kita ikuti adalah kita ikuti aja. Ketika jenengan menbedinya ceramah-ceramah neng YouTube, kemudian ceramah-ceramah neng TikTok seumpama. Congok yang golongan gula bimbian, golongan ulama-ulama seporon tahlil, golongan ulama-ulama seporon maulid, golongan ulama-ulama seporon sholat tarawih 20 rakaat. Tapi pembian saya congok benikasa bisa jadi pembian tak poron 20 rakaat kalau saya beluk deki ulolo kan deki. Sudah kita itu punya dan beliau-beliau itu sudah
tertanam di dalam hati, gak usah ditanyakan ini hadis sahih, hadis dhaif. Ketika para ulama-ulama sepuh melakukan, kita ikuti sudah. Dan kita harus husnudzon bahwa beliau-beliau adalah orang-orang yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmunya sudah hebat. Tak usah mamang. Kenapa kita itu bimbang kadang? Kenapa kita itu masih mempertanyakan? Ya karena keyakinan kita kepada guru-guru kita itu kurang. Tak pada yakin ke ulama-ulama tibi, dan kok repot tak? Tak pada yakin ke guru-guru kita sendiri, ulama-ulama kita sendiri. Tak pada yakin ke Hasyim Asy'ari, tak pada yakin ke KS Syamsul Arifin, tak pada yakin ke Dawun, ke Marzuki Lirboyo, tak pada yakin ke Dawun, ke Maimun Zubair, Sarang. Repot pun itu. Sehingga ketika kita melihat di medsos buka ada orang yang penceramah-penceramah baru mengatakan seperti ini, hati bimbang. Tapi kalau ketika sudah kita kuat keimanan kita, keyakinan kita kepada guru-guru kita, kita scroll bain, buang bain, muntah cocok, buang bain. Kita lewati. Nah ini yang namanya pandai menggunakan medsos, media sosial. Para Rabu, para hadirin sebentar gue lepas jaki. Tapi kalau yang tua-tua mungkin masih kurang anak apa saya pon-sepone kok tak bakatnya begitu anu kan. Sehingga yang miris bagi kita sekarang sekula biembian kantone kok harus prihatin melihat fenomena makin kantone kok betapa media sosial, betapa pengaruh media sosial kantone kok sangat-sangat merusak kepada generasi-generasi kita, khususnya yang remaja. Mungkin lagi kene, zaman gue lagi kene. Anak-anak dan ngodetan itu antara umur SMP SMA ki banyak norok derusan nastare torat terapi banyak ki norok derusan saya norok sholat terapi banyak derusan banyak makin kok hampir sobung anak dan ngodetan antara umur SMP SMA nyari pun nunggu masjid mon beda umur SMP SMA lagi. Sedangkan ini generasi paling hebat lagi. Saya pun Pak Prabowo generasi emas, generasi nekok songguna. Ini perlu kita prihatin loh. Mau sepo kali itu kedem mimpian nekok saya terus mak rame masjid ada urusan taremare. Cengkok kada saya terus. Mau saya terus katikan jenengan, kati nekok tak pateano, tak dikasa masjid. Perlu kita acungi jempol. Hampir tidak ada. Ada di mana mereka? Mereka emas unggun anak-anak nego. Mata norok terusan. Kibede nang perabatan kelenang. Bede nang wifi ya. Nah ini sebenarnya. Terus bagaimana cara kita untuk supaya mereka itu bisa biar kembali lagi sadar. Ini yang perlu kita pikirkan. Gula tipi semakin ni kok bekmekir ketika antong bekmekir gula tak usah kanak-kanak termasuk ke anak gula tipi mun pleman dari produk waduh lah elang sekapik lah anak santri pun pleman makanya gue ngocak anak-anak bari ini kok kita pleman sampai tanggal 15 Ramadan baru pleman dan gue kan setiap harinya kan di hataman kitab kasa sempurna malah asar mungkin tahun ada saya minta di atas tanggal 15 saya karena kalau di bawah tanggal saya masih hataman kitab ba'da asar kolpak sampai maghrib gue biasa ngaji kitab sampai tanggal 15
Kula ngocak anak-anakku semua, ayo hatamkan Al-Quran selama 15 hari ini. Diusahakan dihatamkan Al-Quran selama 15 hari ini, mumpung kamu ada di pondok. Kula dento, karena saya yakin ketika nanti kamu pulang liburan, 99,9 kamu gak akan pegang Quran. Kula dento, yang kamu pegang HP. 99,9 kamu gak akan mutolaah, gak akan bisa hatamkan. Kok ngatamkan, baca aja loh, gak ada kesempatan, sopung kesempatan, congok pun di nekok sendi putra berenang weduk makin kita pelemanan, diki mau pelemanan maca Quran yang compok, tak kira ini kemunduran lagi. Jak seneng guna pimpinan ketika tahu fenomena-fenomena kati makin nih kok, insya Allah. Terus bagaimana nanti generasi kita ini, kita masih tahu ke generasi anak-anak kita dalam memiliki generasi kompoi, generasi nanti makan bener dia bener Rasulullah. Cuman kanto semakin ndak ada, benih semakin mapan, benih semakin bagus, semakin rosak. Kalau semakin canggih, semakin canggih iya. Tapi kalau semakin bagus tak mungkin, ya mungkin. Anda pun Rasulullah, khairul qurun qarni, summa yalunahum. Cuma telo kali. Sebaik-baik masa adalah masaku. Ini kok Rasulullah ada bu. Sebaik-baik masa adalah masaku. Kemudian masa setelahku, gimana kan masa sahabat, kemudian masa setelahnya lagi, yaitu masa tabiin. Setelah tabiin, sobung won, masa rosak, mulai makin jensaraan. Nah, makin pun dekade pun Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kenapa? Waquduhan nasu wal hijaro. Karena bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Tak usah ngurusi keluarga orang makin bon. Sementing keluarga tibih dari masa bisa selamat. Neko pun kebedaan pun, ya Allah, sangat luar biasa. Karena kita itu tertipu dengan medsos. Tak cuman orang-orang saya tak bagus makin, orang-orang bagus jadi tak bagus makin. Fenomena pondok pesantren bagaimana makin, tak kadiwilan. Gak kayak dulu, tak kadiwilan. Makin banyak kiai-kiai yang merasakan santri-santrinya nekok. Karena gara-gara medsos sangat luar biasa. Naudzubillah. Mana perahu saya betul yakin darmah untuk menghadapi ini semua. Apa solusinya? Kan itu. Di antara solusi adalah keimanan ini harus kita perkuat. Peyakin sahar ke pengiran. Gula pimpian ini kok orang begitu yakin ke pengiran. Peyakin sahar bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah kehendak Allah semuanya. Kalau begitu bagaimana? Cedak remas sekarang gula pimpian ini kok harus semuanya hanya mengandalkan logika akal kita. Empon. Kenapa? Ngereng anak gula pimpian generasi kita arahkan, tapi jangan hanya kita arahkan saja. Impian mon malam jaga dua kianaan. Nah ini kok penting. Jangan cuma kita menyuruh tok, tak bisa. Tanpa adanya kita tembus ke pengiran, nyongonaki ke pengiran tak bisa. Mungkin cuma dengan nasihati saja. Kajian di bulan Ramadan, majelis sholawat di mana-mana. Apakah kemudian majelis sholawat itu bisa mengurangi kenakalan remaja? Punten. Apakah kemudian kajian katikanto bisa mengurangi mereka?
yang suka mabuk-mabukan, yang suka ngepir. Tidak ternyata. Lah ini sebagian. Kenapa? Kita hanya sekedar memberikan mereka nasihat-nasihat secara apa? Zahir, tapi tidak memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuakin sementing lestari bojeng bahasa. Cek klopain Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bocah terus. Selestarena salat. Selestarena bojeng. Ongku tanpa kita banyak berdoa kepada Allah, sulit anak itu bisa berubah. Karena yang bisa merubah takdir hanya doa. Mungkin ibadahin larat mungkin kok kino punten. Apa itu buat? Karena anak-anak makin nih kok. Napa cepon? Gensi. Mereka itu lebih diikuti apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Lebih mengikuti apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Pon panjenengan paring nasihat ke anak, mapan nasihat pon. Tapi panjenengan tak abari uswah, tidak memberikan contoh yang baik sama anak. Tak etoro. Contoh panjenengan makon ta anak cong tar masjid dong. Tapi panjenengan TV nang coba orang ada tar masjid. Kira-kira tar masjid nang punten. Ki entar mangkat nyeliyot geng. Nah ini diantaranya adalah kenapa anak-anak kita semakin liar, makin generasi-generasi kita semakin liar karena kurangnya uswah, suri tauladan dari seponiko, suri tauladan dari gula bimbian kanto. Ini diantaranya, diantara yang menyebabkan anak-anak kita itu kurang begitu baik akhlaknya, kurang pinter di dalam abesa karing sepo. Ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua bagaimana, mereka kadang nggak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa? Karena minim contoh, minim uswah, suri tauladan yang baik dari kita ini. Saya sepuh-sepuh nih kok. Kan banyak anak-anak makin tak bisa besar. Jasa lagi anak-anakku lebih mian tak besar kampian. Karena kampian kadang tak besar kareng sepon kan itu. Nah anak makin kok banyak sih tak besar. Kenapa? Karena oning bapak entah besar kamban. Coba empian besar kamban. Nah karena tahu saya soro, nggak usah disuruh akan besar. Nah ini termasuk degradasi, kemunduran akhlak dengan adanya era-era digitalisasi kati makin. Asalaman aku IPP kan ki. Mun bilen beda salaman ku IPP nek anak-anak sobung. Ngemangkin lah elong tak yang ku sekali mun salaman. Pepe mungkin. Karena trauma apa? Nalekan salaman bereng sepo. Abu Ubal sempanas elong ah. Lah nek kok kadang. Trauma. Tapi itu bukan trauma, mereka lihat di TV, di sinetron. Beda sinetron nego. Mun salaman bereng sepon aku gitu. Itu oro binangana. Ini sangat miris sekali. Sedangkan mencium itu sobung nyaman mencium niku pakai pepe sobung kan. Aku elong nyaman mencium kanton niku. Tapi bagaimana anak-anak kita lah kalau kita gak mau menegur dia. Monggo lebih mian tak ada poro negur kipat kun sampai gentua salaman dentun. Tak kira dentun. Tegur. Kita harus berani menegur anak-anak kita demi kebaikan mereka di masa-masa yang akan datang. Para sebutan gula majaki. Nomor 2, di samping kita itu harus betul-betul menguatkan keimanan kita. Nomor 2, dak remah generasi-generasi kita ini di antara salah satu solusi. Ini artinya bukan hal yang baku. Bagaimana generasi-generasi muda kita, ayo kita sibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa sebab orang kantom
montak disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, pasti dia akan disibukkan dengan kejelekan. Gula bimbian wenwon montak di kelakuan burung di kita harus sabar. Gak usah ke anak-anak kita, ke kita aja sudah. Ketika kita tidak disibukkan dalam suatu hal yang positif, burung kan negatif lagi. Makanya ketimakin saya salut. Sungguhnya gula pun begelak datang. Kayak gula ngendingakin anak maca Quran yang dalam mobil, gula betah mobil. Etika begul ya Allah. Ini berapa tahun lagi masih adakah di masjid-masjid yang baca Quran seperti ini? Gula nengat masih adakah anak-anak kecil-kecil yang masih baca di masjid? Neko Masjid Nurul Jannah ki ibadah, alhamdulillah. Masjid-masjid saya lain hampir tidak ada sudah. Mereka macam-macam Quran ketika ada pelajaran TPQ saja, tapi di musola masjid-masjid makin sudah mulai habis karena mereka disibukkan dengan HP kabin, nekuk HP kabin, tidak sempat untuk baca Quran. Sehingga ketika saya datang di sini, tamam bunyi Quran ternyata di masjid. Udah tak tulis turun. Saya hanya mendengarkan, ya Allah. Tahun 2026 saya masih mendengarkan di Masjid Rodotul Jannah. Entah nanti tahun 2030 apakah masih ada? Apakah masih ada? Termoga gue lagi ibadah. Tapi memang lebih impian terus mengarahkan anak-anak kita kepada hal yang baik. Insya Allah kita anak-anak maca Quran. Mau anak-anak badan nang masjid kan kutu peseneng panjenengan. Tiga kadang-kadang nakal pun biasa. Jenama anak-anak kan nggih. Cuma kita arahkan. Yang penting mereka senang di masjid itu sangat luar biasa, Bon. Fenomena makin kan tapat badan anak-anak masjid. Kenapa? Karena badan masjid kadang kayak gigirin. Bola nara rame. Mulai cong rame melulu penyong. Dan nama anak-anak. Tapi kalau keterlaluan ya jangan, kita arahkan. Yang penting kita arahkan. Mau dia jempol. Sehingga apa? Diki mau dia jempimi ada di trauma. Tenter kan masjid boleh. Tenter masjid cong. Apa nama masjid gigirin kan? Ini kok. Alhamdulillah. Kalau masih ada yang baca Quran di masjid, masih ada darusan di masjid anak-anak kecil. Nanti habis taraweh baca juga. Ten mun masih malah terapi juga anak-anak gitu. Ya, jangan bosan-bosan ya. Baca Quran di masjid ya. Iya, jangan sehari dua hari, jangan. Istiqomahkan. Kalian generasi kita ini. Generasi ini yang sudah sepuh-sepuh ini nggak akan lama lagi insya Allah pamit sudah. Kalian ini generasinya, awas jangan main HP tok ya. Iya betul, nanti kalau main HP saja nanti siapa yang meneruskan sholatu jamiah, terus kenapa itu yang mimpin sholat taraweh jadi imam, jadi muroki, siapa yang teruskan? Nah ini kok yang perlu kita pikirkan. Barabu berarti sebutin bola mojaki, di antaranya lagi yang perlu kita siapkan kangkui generasi. Iki paneka kita harus pandai-pandai menempatkan diri, menempatkan anak-anak kita kepada lingkungan-lingkungan yang positif. Jadi panjenengan montoro selamat tah generasi-generasi kita itu kudu panjenengan selektif. Mele kancan anak-anak nego lho. Artinya apa? Tanya ki kada anak-anak nego, ben kancan bisa bejong. Atau panjenengan meneliti tangan adik kancan bisa apa? Betul. Karena apa? Karena pengaruh teman itu sangat luar biasa makin nego. Kadang anak-anak pondok gigi guru peleman tak sampai oleh seminggu nih copok, kadang oleh 2 hari kita copok.
mereka toh main ke pondok dari pondok Sleman kan opun kita celeng oleh 2 hari beli boleh ke pondok main jadi merah di koning lah ini kok pengaruh sera nih kok mau tak pengaruh kanca kan sangat luar biasa. Melana gue lebih pian selaku orang sepo harus selektif, harus betul-betul bagi memantau sera kancan anak neko, memilih lingkungan untuk generasi kita yang baik itu sangat penting. Karena bedadaku idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum fala tashabil tarda fatarda ma'arrati. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum, ketika kalian ada pada sebuah kaum maka temani yang baik-baik. Cari teman yang baik anak-anakku. Iya, kalau nggak baik jangan ditemani. Mentang-mentang temannya suka ngasih uang sama kamu, kamu temani terus, nggak taunya uangnya tuh habis ambil dari punya orang, habis curi kadang. Bagaimana teman yang baik? Teman yang baik adalah teman yang ketika kita salah dia mau menegur kepada kita. Nah ini teman yang baik. Kanca si bagus iki maneka kanca nalekana ku lebih mian salah bengal balain. Meni kanca si bagus nalekana ku lebih mian salah pasti peneng-neng. Songkan jan, tak nyaman jan, apa jan beni kanca bagus berarti kasar. Kanca si bagus iki maneka kanca nalekana ku lebih mian salah neko ebedain bentak daya kan jarang makin polan akrab aban salah pakun ebela nah nih kok benih kanca senyam apakah kita mau dijerumuskan kan itu betul-betul harus selektif memilihkan teman-teman dari anak-anak kita. Bededebu boleh dari mah kalau kita ingin tahu kepada diri seseorang, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Anil mar'i la tas'al. Kalau kita kepingin tahu seseorang, jangan tanya siapa dia. Fas'al an qarinihi, tanyakan siapa temannya. Tanyakan kancan sera. Fa innal qarina bil muqarin yaqtadi, karena teman itu biasanya mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Makan gula cepon orang bilen mon akan cah orang ajuran napa nyak room ki bekal room mon akan cah orang tukang moncrat dong ki bekal tak nyaman tak nyaman ada tuh. Lah ini sangat penting di era semakin bagaimana kita itu betul-betul harus memantau dekat generasi-generasi kita, dekat potra-potra lebih bian akumpul bi sera anak-anak neko akan cabi sera neko sangat penting sekali. Yang terakhir para rabu sebatin gula mojaki sesopa aja gula lebih biar menjadi manusia-manusia yang baik di era digitalisasi kati makin kanto. Bagaimana kita harus bisa introspeksi diri, muhasabah, maca apa benar ya? Kok jarang kita lakukan kadang. Introspeksi diri, muhasabah, maca aben tibi. Kadang ku lebih mian dari sibuk maca orang, aben tibi tak kemana baca kadang. Lah neko. Dari sibuknya kita mengontrol orang, kita tidak pernah mengontrol diri sendiri. Muhasabah. Dari memuhasabah contoh selama 1 hari ini antara kebaikan yang saya lakukan dengan kejelekan yang saya lakukan lebih banyak mana? Introspeksi. Baca. Apa baca? Dalam sehari ya antara kebagusan saya lakukan bengkok bi kecubaan lebih banyak. Nyata kok temu kancah ajeng arasan dosa lane kan ki
Ajeng rasan lho, mau kanca arasan lah, kok dosa berarti. Lha ya kok mulai asar, mari asar kok tak ketemu siapa langsung mandi sampai maghrib, alhamdulillah sampai makin tak ada apa, alhamdulillah dosa kok berarti mari asar, antara duhur bi asar karena arasan kaoren. Alhamdulillah hari setia kok lebih bagus kebagusan daripada kecubaan. Syukur mbian. Lah mun bisa ketika itu benar the best. Jadi orang ning goreng mampan. Keng jarang kan. Karena apa? Karena kadang aroma sahabat kok terlalu pede. Terlalu pede no kenapa? Aroma sahabat bagus malolo. Karena mau aroma sahabat kok bagus malolo, tak tahu man introspeksi diri, Was. Tak tahu man introspeksi diri, tak tahu man muhasabah, saya baca orang melolo. Saya baca kecubaan orang melolo. Kecubaan apa tak tahu man Ini dalam rangka kanggo nama mengantisipasi bagaimana di era kati makin kok kula bimian bisa selamat. Karena para Rabu sebeten kula wajaki malar mokeh. Kenapa saya sampai ke itu di beten kaula karena neko kurang berapa ini sudah? 10. Kurang 15 menit untuk tanya jawab. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan semoga generasi-generasi kita khususnya anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari bahayanya media sosial, diselamatkan dari pengaruh daripada medsos. Semoga anak-anak kita bisa mengendalikan media sosial, bukan justru mereka yang dikendalikan oleh media sosial. Ini tuh kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah pengajian Pondok Ramadan telah dikupas tuntas dan jelas tentang masa-masa era digital oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Hilmi Tholib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan dijadikan pegangan. Dan tentunya sebagai orang tua, mari kita menuntun dan mengarahkan kepada putra-putri. Selanjutnya yaitu merupakan tanya jawab. Dipersilakan untuk para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiai, apakah kita kalau mengikuti kajian melalui YouTube atau medsos lainnya, apakah kita masih mendapatkan keberkahan seperti kita datang langsung di saat kita di mengajar Ramadan di sore hari ini? Yang kedua, yang ingin saya tanyakan, apakah kita berdosa apabila kita men-share dari kajian-kajian yang beliau sampaikan lewat YouTube, misalkan kajian dari Gus Daha. Bahkan kita itu kadang membuat blogger sendiri ya, kita rangkum, kumpulkan kajian-kajian beliau, kita share, padahal sehingga menghasilkan cuan bagi kita. Padahal kita itu belum masih mendapatkan izin dari beliaunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, apa tadi? Lupa. Oh ya. Berkahan ketika kita ngaji melalui medsos, bisa tergantung niat kita. Kalau kita niat ngaji itu memang mencari ilmu,
masih dapat keberkahan. Apa sih keberkahan itu? Al barokah ziyadatul khair ala sabil istimror, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika kita itu ngaji di medsos, kemudian kita bisa mengikuti dan tambah baik, berarti dapat barokah. Nah gitu, bisa. Jadi orang ngaji itu kan tidak harus datang ke tempat yang melalui medsos juga bisa, karena dari manapun ilmu itu datang dari manapun bisa. Kemudian yang kedua, kalau memang niatnya jenengan walaupun tidak ada, saya yakin kalau kayak para ulama itu, para guru-guru kita ketika pengajiannya itu kok di-share di mana-mana, saya yakin ini husnudzon saya loh, uli maridohu, dia sangat ridho. Saya yakin dia sangat ridho, sehingga tidak masalah ketika jenengan itu mengeser kepada teman-teman. Itu pun yang jenengan sharekan itu adalah hal-hal yang positif. Tambah kalau jenengan itu punya niat yang baik, kadang justru mohon di-share kan seperti itu. Itu jatuh jenengan dapat pahala juga. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, kemudian kebaikan itu kok diikuti oleh orang lain, kebaikan tersebut, maka jenengan akan mendapatkan kebaikan orang yang mengikuti dan kebaikan jenengan yang ngasih kebaikan tadi. Dapat dua kebaikan. Jadi tahu kemudian diikuti, jenengan dapat. Bisa jadi itu jadi amal jariyah. Seperti kitab-kitab itu loh. Lah kitab-kitab banyak punya ulama-ulama dulu yang kita baca kan. Kita kan nggak pernah izin sama beliau karena dia sudah meninggal kan gitu. Tapi karena beliau sudah ikhlas lah, karena kebaikan. Kecuali ketika ada statement dari beliau, tolong jangan di-share sebelum ada izin dari aku. Kalau seperti itu mungkin tidak boleh kan gitu. Kayak seperti orang nganu lagu itu yang gonjang-ganjing itu plagiat, itu kan sudah bilang orang yang ngarang jangan sebelum izin sama saya. Kalau seperti itu tidak boleh. Tapi kalau hal-hal yang positif, sebagaimana konten-konten positif yang jenengan sampaikan itu, insya Allah tetap jenengan dapat pahala, karena hal yang disampaikan adalah hal yang positif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allahumma la naqta fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah ya Allah. Allahumma taqabbal minna ya Allah wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana qira'atana wa ruku'ana sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tamjidana wa khusyu'ana tatur'ana wa la tadrib wa wujuhana ya na'ali wa ya qannasin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari Sabtu pengajian Pondok Ramadan akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ki Haji Ubaidillah dari Pondok Pesantren Imbaul Huda Banjar Tengah dengan tema mengenal penyakit hati dan tata cara pengobatannya. Dari saya sebagai bertugas, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Kesempurnaan cuma milik Allah, kekurangan milik kita semua.